Selamat siang, Abang dan Teteh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Viajes Nokta dari kelompok 16 pada praktikum PO2. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan PO2 yang terdapat pada modul 1, yakni Integer Programming. Nah, di sini saya sudah membuka soalnya, di mana izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu. Sebuah pabrik makanan beku memproduksi 3 jenis produk, yaitu nugget ayam, sosis sapi, dan bakso ikan. Setiap produk harus melalui 2 tahap produksi, yaitu penggilingan bahan serta pengemasan. Waktu yang dibutuhkan untuk penggilingan bahan adalah 3 jam untuk nugget ayam, 4 jam untuk sosis sapi, dan 2 jam untuk bakso ikan. Sedangkan untuk pengemasan sendiri itu membutuhkan waktu 2 jam untuk nugget ayam, 3 jam untuk sosis sapi, dan 2 jam untuk bakso ikan. Pabrik hanya memiliki 42 jam untuk pengiriman bahan dan 30 jam untuk pengemasan setiap minggu. Kemudian, diketahui bahwa keuntungan dari 1 unit nugget ayam itu sebesar 25.000, kemudian untuk sosis sapi itu sebesar 30.000, dan bakso ikan sebesar 20.000. Nah, di sini terdapat pertanyaan, mana berapa banyak nugget ayam, sosis sapi, dan bakso ikan yang harus diproduksi agar pabrik mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, di sini kita menggunakan 2 software, yaitu RStudio. Pertama sekali kita mengerjakannya di RStudio. Di sini saya sudah membuat folder barunya. Kemudian kita akan mengambil dari Notepad, karena di sini saya sudah memasukkan data-data untuk kita run di RStudio. Kemudian kita input data-datanya. Nah, di sini kita sesuaikan kembali dengan soal. Kita sesuaikan kembali. Pertama kita menginstal package. Nah, menginstal package ini kita lakukan untuk memasukkan package kita yang bernama IPSoft untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Namun untuk IPSoft sendiri, itu dia hanya dimasukkan sekali saja. Di sini kita baca terlebih dahulu ya. Untuk F tujuannya itu, di sini kan diketahui kalau dia keuntungan dari 1 unit nugget ayam itu sebesar 25.000, sedangkan untuk sosis sapi sebesar 30.000 dan bakso ikan sebesar 20.000. Nah, di sini sudah sesuaikan datanya. Kemudian yang kedua, kita mau mendefinisikan fungsi batasannya. Karena fungsi kendala itu adalah matriks dari setiap unit di dalam 2 proses. Nah, di awal ini kan kita dapat lihat kalau untuk matriks yang awal ini, dia matriks kendala pertama, di mana untuk waktu yang dibutuhkan dalam penggilingan 3 jam, 4 jam, dan 2 jam untuk masing-masing produk. Coba kita cek. Nah, di sini kan sudah benar kan? 3, 4, 2. Kemudian untuk kedua itu ada pengemasan, di mana terdapat 2 jam, 3 jam, dan 2 jam. Itu sudah sesuai ya urutannya, di mana urutan itu yang pertama nugget ayam, kemudian sosis sapi, dan bakso ikan. Nah, kita dapat nih di sini, kalau errornya itu 2, dan bironya itu sama dengan true. Kemudian untuk batasan sumber daya tersedia itu bisa disebut juga dengan waktu yang dimiliki dalam 2 proses tersebut nih. Kita lihat di sini kan ada waktunya, ada 42 jam untuk penggilingan bahan, serta 30 jam untuk pengemasan setiap minggunya. Makanya di sini kita diketahui bahwa RHS atau sumber daya yang tersedia itu sebesar 42 dan 30. Kemudian untuk tipe batasan ini kita kan mau membuat nih solusi keuntungan. Jadi kalau kita mau untung itu otomatis kita harus lebih kecil dari keuntungan yang dimiliki oleh unit kita. Makanya di sini tandanya itu lebih kecil, di mana dir itu sama dengan C, kemudian kita kutip 2 dengan tanda lebih kecil sama dengan, artinya tidak boleh lebih. Kemudian untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan integer programming. Nah, di sini kita kan harus ketahui dulu integer programming itu berarti dia bilangannya harus bulat kan. Nah, sehingga kita masukkan solusinya itu IP maksimumnya
kemudian fungsi tujuannya, kemudian fungsi kendala, kemudian kita masukkan sumber daya tersedia, kemudian tipe batasannya, serta kita jangan lupa membuat all integer, jadi semuanya itu dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian kita tampilkan nih solusi dari setiap unit, serta kita mau mencari keuntungan dari unit tersebut. Dapat kita lihat di sini, kita masukkan cat jumlah nugget ayam yang diproduksi untuk solusi pertama. Kemudian untuk sosis sapi sebagai solusi yang kedua, serta bakso ikan sebagai solusi yang ketiga. Kemudian kita cari yang terakhir, yakni keuntungan maksimal yang dapat kita peroleh. Nah, jadi sudah benar kan? Dan sudah sesuai dengan data. Langsung kita run. Kita install package. Kemudian kita masukkan fungsi tujuan. Kemudian kita mendefinisikan batasannya. Kemudian sumber daya serta tipe batasan. Dan yang terakhir, masalah dan menampilkan solusi. Di sini dapat kita simpulkan bahwa keuntungan maksimal yang diperoleh oleh pabrik tersebut itu sebesar 360.000 per unit atau per produk yang dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke software kedua, yaitu POPQM. Nah, di POPQM ini kita kan mau membuat nih alternatif lain. Alternatif lain yang dimaksudnya adalah software lain yang kita bisa approve nih kalau misalnya benar nggak sih 360.000 itu sebagai keuntungan maksimalnya. Jadi kita cari integer programming. Nah, di sini kita ganti dulu. Kita sesuaikan dengan nama number of constraint. Kita membuat number of constraint itu 2 karena kita kan punya 2 proses. Kemudian untuk number of variabelnya itu ada 3, dikarenakan kita kan punya sosis ayam, nugget ayam, sosis sapi, serta bakso ikan. Kemudian kita objektifkan maximize, kemudian kita oke. Nah, di sini kita tinggal mengganti nih sesuai dengan data yang kita punya. Nah, saya sudah menginput data-datanya, di mana kita dapat melihat untuk data maksimasi per produk, di mana nugget ayam itu sebesar 25.000, sosis sapi 30.000, dan bakso ikan 20.000. Kemudian kita masukkan jam yang dibutuhkan dalam produk tersebut, kemudian prosesnya. Nah, di sini kita kan ada melihat integer. Nah, ini apa? Ini disebut dengan variabel. Karena kita kan tadi mau mencari variabel ini dalam bentuk integer kan. Makanya kita buat ini jadi integer. Tapi apabila kalian ingin mengubahnya ke dalam bentuk variabel lain, itu juga bisa dengan variabel real atau dia 0 atau 1. Kemudian untuk bagian sini kita buat dengan bentuk lebih kecil sama dengan. Ini tadi sebutannya apa? Itu tipe batasan. Nah, kemudian di sini sumber daya yang kita punya. Sumber daya tersedia itu sebesar 42 jam untuk penggilingan dan 30 jam untuk pengemasan. Nah, kemudian kita run, karena kita sudah sesuai nih datanya. Apakah sesuai dia hasilnya? Nah, dapat kita peroleh kalau keuntungan dari pabrik tersebut dalam setiap unit atau setiap produk yang dihasilkan itu sebesar 360. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun kurang kata, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman dan abang dan teteh.